Om Swastiastu. Saya Iwayan Arif Saputra, guru agama Hindu di SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja dalam rangka pendidikan profesi guru yang saya ikuti di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Hari ini saya akan mengajar di kelas 8A dengan materi Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Asia. Selamat pagi anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prano Dewi Saraswati. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Nihil ya? Luar biasa, nihil. Oke, karena hari ini nihil berarti semangat kalian belajar luar biasa. Sudah siap belajar materi terakhir di semester ini? Sudah. Setelah ini apa? Tidak terasa sudah mau ke kelas 9 ya. Cepat sekali. Dulu yang awalnya masih tengesan. Ada yang tengesan? Nggak ada ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, ada yang masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas ini? Oke, Windy dulu silakan. Mendengarkan orang yang sedang berbicara. Mendengarkan orang yang sedang berbicara. Terima kasih Windy. Nanti dalam pembelajaran, ketika Pak berbicara, tugas kalian adalah mendengarkan. Ketika kalian yang berbicara, tugas Pak yang mendengarkan. Demikian juga ketika ada teman-teman yang lain yang berbicara, dengarkan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan. Materi kita di semester ini adalah perkembangan sejarah agama Hindu di Asia. Tapi sebelum itu, Pak ajak kalian untuk bermain Kahoot sebentar sebagai bentuk asesmen awal. Biar Pak tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan ambil HP-nya. Pak sudah kirimkan link di grup kalian. Itu ada link SID microsite. Bisa semua ya. Ya, oke, kita akan mulai. Silakan diperhatikan soal dengan baik-baik. Oke, ada 20 orang yang benar. Kita cek siapa yang di podium hari ini. 3 ada Cia. Ya. Lisma. Dan yang pertama ada ya, Tina. Oke. Baik. Berarti kesimpulannya adalah pengetahuan awal kalian tentang materi ini sebagian besar sudah paham semua. Ya. Dan beberapa masih perlu pendekatan. Apa akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Sebagai gambaran untuk kalian kapan sih pembelajaran ini bisa dikatakan berhasil. Dikatakan berhasil ketika kalian mampu memahami perkembangan sejarah agama Hindu di Asia. Dengan cara apa, Pak? Nah, kalau ada yang pertanyaan seperti itu, akan ada 2 cara yang Pak gunakan hari ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan perkembangan sejarah agama Hindu di Asia melalui game yang sudah Pak siapkan. Yang kedua, dengan menguraikan kerajaan-kerajaan yang ada di Asia, khususnya kerajaan yang bercorak Hindu. Dengan apa? Dengan proyek Media Canva yang akan kalian selesaikan nanti. Ya, karena tadi kalian istirahat yang banyak, sekarang kita duduk hening sebentar. Perlahan pejamkan kedua mata dengan lembut. Saat menarik nafas, kalian memasukkan energi-energi positif ke dalam pikiran, ke dalam tubuh kita. Dan saat mengembuskan nafas, kalian mengeluarkan hal-hal negatif. Kita buang semua pikiran-pikiran yang mengganggu, masalah, mungkin tugas yang menumpuk. Biar hari ini kita bisa fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, kita akan lanjutkan ke materi. Siapa yang tahu kira-kira? Ini pertanyaan pemantik untuk kalian. Banyak yang angkat tangan. Oke. Jadi menurut saya agama Hindu mulai berkembang di India, tepatnya di lembah Sungai Sindhu. Oke. Sekarang mari kita menjelajah dunia, anak-anak. Ada yang tahu di mana letak India? Yuk. Siapa yang bisa maju ke depan menunjukkan letak India?
ke kiri. Agama Hindu berkembang di sini anak-anak. Oke, biar kalian tahu. Di Sungai Sindu dan gambarnya pun ada di sana. Oke. Di link yang Pak kirimkan bagi kalian yang suka belajar melihat poster atau gambar-gambar. Kemudian ada video bagi kalian yang suka belajar melalui menonton video. Ini adalah materi kita hari ini. Om Swastiastu. Pak Arif di sini. Seperti India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboja. Dari apa yang kalian tonton, apa yang kalian lihat, siapa yang bisa memberikan pendapatnya atau memberikan sedikit gambaran ya tentang materi yang kalian tonton dan kalian baca tadi. Yang saya dapatkan dari membaca poster tadi, saya mendapatkan bahwa ada mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Dan juga ada juga beberapa peninggalan kerajaannya seperti ada di Vietnam, yaitu ada kerajaan Champa. Kenapa namanya Champa? Sering dicampakkan. Ya, enggak. Pertama, agama Hindu itu berkembang di India. Yang kedua, di mana itu? Mana? Ya, Nepal. Dari setelah Nepal ada Sri Lanka. Ini tempatnya siapa? Kerajaannya siapa di dalam kisah Ramayana? Ya, kerajaannya Rahwana. Sekarang kita lihat kerajaan-kerajaan yang ada di Asia, kerajaan Hindu. Sebelumnya ada yang bertanya, silakan. Ada? Pas? Baik, kalau pas kita lanjutkan. Oke, silakan dicek sambil dihafalkan ya. Karena nanti gamenya berkaitan dengan menghafal ini. Oke, pertama itu di India. Ada kerajaan Maurya, Gupta, Pallava, Chola, Wijayanagara, dan Maratha. Oke, yuk tebak lagi. Yang menyala itu di mana? Sri Lanka. Sri Lanka. Ada yang bertanya kok di India ada Chola, di Sri Lanka ada Chola lagi, Pak. Kira-kira kenapa itu? Ayo. Apakah kebetulan semata atau seperti apa? Yuk analisisnya. Baik, jadi pendapat saya kenapa kerajaan Chola bisa ke Sri Lanka karena kerajaan Chola menjajah Sri Lanka. Oke. Tangan dong. Ya. Kerajaan Chola yang ada di India mengembangkan kekuasaannya hingga sampai ke Sri Lanka. Luar biasa. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan bermain game. Ya, oke, baik cukup. Biar bisa sekarang. Berbaris di depan, maju ke depan, ketika sampai di depan jelaskan. Agama Hindu berkembang di bla bla di mana, kemudian perpaduan bangsa apa dan apa, tahun berapa, dan menyebar ke mana. Baru pencet kotak yang di depan, keluar nama negara, sebutkan satu saja kerajaan yang ada di sana. Paham? Siap? Baik, silakan. Jadi perkembangan agama Hindu di pertama kali itu ada di India, tepatnya di lembah Sungai Sindu. Berkembang ke negara Asia pada abad 2300 kota. Ya, Kotan benar. Maju, 1-0. Oke, nomor berapa? 6. Sri Lanka. Punan benar? Salah. Oke, 1-0 tetap lanjut. India, satu kerajaan dari India. 1, 2, 3, Chola. Ya benar. Lanjut. Nomor 5. Indonesia gampang. Bali, oke. 2-1, lanjut orang ketiga. Nepal. Tidak boleh. Decapi benar? Benar? Ya, oke. Lanjut. Ini oke, nomor 2. Kamboja. Gimana? Benar? Iya, benar. Kamboja benar. Ayo, sisa lagi 2. Silakan. 5. Afghanistan. Ada salah. 1, 2, 3, 4. Oke, kembali. Pas.
Langsung Afghanistan apa? Apa? Kandara, benar. Nomor 7 sisa Vietnam. Ya, oke. Oke. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Kalian akan Pak bagi menjadi beberapa kelompok. Silakan dicari kelompoknya sesuai nomor yang sudah keluar di depan. Kembali lagi ke link yang Pak share di grup. Silakan kalian pilih sekarang bagian LKPD. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Dalam LKPD itu ada 2 pertanyaan anak-anak. Yang pertama, buatlah sebuah infografis atau peta konsep di mana India menjadi pusat dari penyebaran agama Hindu ke negara-negara sekitar India. Yang kedua, diskusikan apa hikmah yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi ini. Dan prakteknya di kehidupan nyata apa yang bisa kalian lakukan. Oke, sambil bekerja, Pak juga menyampaikan, Pak melakukan penilaian sikap ya. Sikap kalian dalam berkolaborasi seperti apa, keaktifan kalian dalam berkelompok juga seperti apa. Ya, silakan lanjutkan. Oke, Pak lihat semuanya sudah selesai. Sudah siap presentasi? Baik. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kelompok kami. Jadi di sini untuk pertanyaan yang pertama, itu kalian bisa lihat saja kanvanya di sini. Lalu yang kedua, menurut kami agama Hindu itu disebarkan melalui sistem perdagangan yang menyebar ke banyak negara. Baik, hikmah yang saya dapat dari setelah mempelajari tentang sejarah agama Hindu ini ialah kita harus bersyukur untuk menjadi agama Hindu karena agama itu merupakan agama tertua di dunia sekaligus agama yang sangat toleran dengan agama lain. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja presentasi dari kami. Dan apakah ada yang bertanya? Apa hikmah yang ada di kehidupan sehari-hari? Contohnya apa? Contoh nyata dari hikmah. Tadi kan kalian bilang dapat hikmahnya. Contoh dalam kehidupan keseharian itu apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah mungkin rajin sembahyang dan toleran kepada agama lain. Ada yang mau menambahkan? Ya, ada Tisna yang mau menambahkan. Hindu merupakan agama yang sangat toleran, yaitu tetap menghargai agama-agama yang lahir setelahnya. Dan sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Lingga, yaitu contoh nyata bagaimana kita percaya agama Hindu dalam sehari-hari itu adalah lebih rajin bersembahyang. Terima kasih. Saya setuju kepada Tisna, karena agama Hindu itu toleran. Contohnya seperti moderasi beragama. Kita tidak boleh merasa agama kita tuh paling tinggi. Presentasi yang luar biasa. Ya, jadi sudah banyak hal yang kalian dapatkan dalam berproses, dalam kegiatan diskusi, kemudian kalian presentasikan. Yang paling Pak garis bawahi adalah hikmah yang kalian dapatkan jangan hanya sekedar di tulisan tangan saja. Lakukan dalam kehidupan beragama, dalam kegiatan sehari-hari. Contoh nyatanya adalah praktek beragama di sekolah ini apa? Setiap hari yang kalian lakukan? Trisandia. Pak akan lihat ada gak yang Trisandianya main-main lagi. Ya, ada yang suka kuis di sini? Oke, baik. Terima kasih karena semuanya suka kuis. Sudah Pak buatkan kuis. Buka lagi link yang sudah Pak kirimkan di LKPD-nya. Silakan dipilih yang tes word wall. Mari sekarang sama-sama sebagai bentuk penguatan kembali kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Banyak yang angkat tangan. Ya, oke. Kita tunjuk. Silakan isi. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini kita jadi tahu perkembangan sejarah agama Hindu di Asia. Tepatnya di India pertama kali agama Hindu berkembang. Oke, itu saja. Tepatnya di lembah Sungai Sindu, dan perpaduan dengan bangsa Arya dan Dravida. Berarti kita sepakati tujuan pembelajarannya tercapai? Nanti Pak akan cek juga hasil kuisnya nanti. Yang sudah benar semua akan diberikan penguatan kembali dengan materi yang Pak siapkan juga. Yang masih kurang nanti Pak akan berikan intervensi yang lebih banyak. Ya, dalam mengadakan kegiatan remedial. Bisa kita lanjutkan? Baik. Yang terakhir sekali, mari sama-sama kita bercermin alias berrefleksi. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini? Ayo. Main gamenya. Oke. Lagi kelompok yang menang apa kalah tadi? Yang menang. Oke, lanjut. Pengalaman baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Sebelumnya saya hanya mengetahui kerajaan-kerajaan yang berada di Indonesia, tetapi sekarang saya sudah tahu kerajaan-kerajaan Hindu yang berada di negara-negara lain. Oke, dulu saya pikir cuma ada di Indonesia, ternyata ada di seluruh dunia. Hebat Hindu itu ya. Apa Ere kesulitan yang ditemukan dalam pembelajaran hari ini? Saya itu menghafal kerajaan-kerajaan yang ada di Asia. Udah Pak. Itu saja? Ya. Oke, memang susah menghafal anak-anak ya. Cara cepat menghafal gimana? Mau dibuatkan lagu? India, India, gitu misalnya. Ada kerajaan Gupta, ada juga Chola, ada juga Pahlawa. Gitu. Kan bagus kan? Indonesia, Bali. Gitu. Dan yang terakhir, apa manfaat dari materi hari ini untuk kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa rajin sembahyang. Toleransi dan lain-lainnya. Ya. Sally mendapatkan manfaat bahwa setelah dia yakin dengan agama Hindu yang luar biasa, menumbuhkan rasa bangganya terhadap Hindu, kemudian dipraktekkan dengan kegiatan sembahyang yang baik dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Karena apa? Sembahyang itu seperti sebuah gelas yang akan diisi dengan air, anak-anak. Dengan pemahaman hari ini dan manfaat dan hikmah hari ini, Pak harap gelas itu ketika diisi air dia bisa diam. Bayangkan, ketika anugerah Tuhan mau masuk, terus gelasnya kalian goyang-goyangkan. Ya, kecipratan kemana-mana. Artinya apa? Dalam tulisan dia, kita harus tenang, diam. Jangan bermain-main, jangan gerak-gerak ke sana ke sini ya. Bait pertama di sana, bait kedua nanti di tengah-tengah, bait ketiga sambil mengganggu teman. Itu ibarat gelas yang digoyang. Jangan pernah seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan? Siap, tidak. Yang tidak kebagian mengisi refleksi, di link yang Pak share di grup itu juga ada. Ya, silakan diisi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang tadi banyak kita sebutkan. Tapi dengan catatan kalian di rumah juga harus siapkan diri. Caranya apa? Cari sumber-sumber belajar di rumahnya. Dari Google, pelajari buku. AI juga bisa dimanfaatkan, ChatGPT, Meta AI, Gemini, dan lain sebagainya. Ya, karena minggu depan adalah pertemuan kita terakhir di semester kedua. Jadi silakan semuanya hadir ke sekolah yang maksimal ya. Karena apa? Kalau nggak ketemu minggu depan, berarti kalian akan rindu dengan pelajaran agama di kelas 8 ya. Kan rindu itu berat ya, kata Dilan ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi yang Pak lakukan hari ini. Terima kasih sudah berproses dengan baik. Pak mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah ucap, salah tindak, dan lain sebagainya. Ketua kelas, mari kita akhiri dengan para misan.